makanya nggak pakai sepatu kan. Kita bocorkan. Tapi sekarang kita langsung move on ke fase draft BNNP kita di game yang keempat. Karena ini adalah best of 5 series. Dan melihat untuk saat ini Geek kembali dengan first pick-nya. Dan kalau misalkan di first pick, mereka yang mendapatkan first pick biasanya prioritasnya ke arah Kaja. Tapi nggak bakal dikasih. Nggak bakal diberikan kembali untuk Baloyski karena Kajanya sudah ditutup di banning yang ketiga. Yap, kali ini tidak akan ada lagi The Baloy Judgment ya. Mereka sudah memindahkan target bandnya. Pindah semuanya udah. Natali, Arlot, Kaja, Atlas, One, Cloud. Joy udah diambil walaupun tadi di game sebelumnya belum memberikan hasil yang cukup baik. Tapi sekarang untuk dari EVOS Legend itu sendiri, Valentina udah berhasil mereka amankan. Berarti mereka juga akan siap untuk menerima siapa yang nantinya akan diambil oleh pemain dari Geeksled itu sendiri. Yap, dan di sini juga Joy-nya masih ada chance untuk digunakan oleh Jana Cutie ya. Dan kita akan melihat di mana Valentina langsung diamankan beserta adanya Fredrin kah atau mau Lancelot, karena kedua tim ini memang suka banget dari tadi untuk menggunakan Lancelot dan ternyata adalah yes Lancelot yang sudah aku bahas. Karena mau kontes itu udah enak banget sih. Benar. Dia mau ngedash kabur ke belakang, itu juga dive in dive out enak lah. 4 game ada terus ya? Ada terus. Game pertama adalah Geek, kedua EVOS, ketiga Geek, keempat EVOS lagi. Betul, berganti-gantian aja ya. Dan untuk saat ini beserta adanya Brody dan Franco yang sudah diamankan. Kalau tadi di game yang ketiga kita lihat hero-nya untuk Baloyski ini dipersiapkan untuk pick terakhir ya. Tapi sekarang tidak, tapi udah kuat nih. Kairi. Dari Kairi. Mereka melakukan semuanya dengan baik hingga bisa mengamankan tempat di playoff. Jadi saya sangat bangga kepada Baloyski. Kita juga bangga kok sama kamu Kairi. Ah, kamu? Aku, kita semua lah. Iya, terusus kamu kan? Iya. Bah. Aku menyorakan hati-hati para wanita di luar sana loh. Sobat Angel aku di luar sana. Aul. Oke. Sekarang terlihat ada Melissa yang udah langsung diamankan. 3 hero untuk EVOS. Ini ofensif banget loh. Ya. Benar-benar ofensif. Sementara 3 hero yang dimiliki oleh Geeksled, mereka ofensif, tapi mereka juga udah memiliki defensifnya untuk satu perangko, penggunaan perangko. Dan ini menjadi satu stopper juga ya, yang pastinya ini efek suppress, stop yang pasti gitu loh. Tapi satu target aja yang bisa di lock di saat nantinya dari Franco ini di dalam satu buah team fight. Dan mungkin permainan pick off yang akan diperlihatkan oleh teman-teman dari Geeksled. Tapi menuju ke arah banning phase yang kedua, kita akan melihat satu hero yang akan ditutup kembali oleh EVOS Legends yaitu Farsha. Melihat belum ada satu hero untuk Aboy. Yap, Aboy. Dihilangkan hero-heronya karena Aboy juga sangat-sangat luar biasa dengan penggunaan hero high ground. Sementara sekarang untuk Farsha udah lenyap. If masih ada. If bisa aja diambil kalau tidak di-ban. Dan itu mungkin nanti akan diarahkan ke beberapa match lain yang ada. Tapi mungkin resikonya adalah tidak akan ada aksi pengopian terhadap hero-hero yang mungkin bisa aja diambil dan itu tidak bisa di-copy. Untuk sekarang dari Bloodhunt-nya bisa diambil dong. Betul. Itu bisa banget ya untuk menjadi satu buah pick off tambahan juga dari EVOS Legends. Dan emang banning ke arah Farsha ini juga menyelamatkan keberadaan dari Melissa itu sendiri gitu kan. Karena kita tahu positioning dia pasti di belakang, tapi dengan area of effect yang besar dari Feather Ice Strike itu damage-nya masuk walaupun di situ ada go away. Dan ternyata Yves-nya ditutup kembali, dipersempit lagi buah mid laner untuk Aboy. Sementara sekarang Digi lenyap. Ini mereka akan ada apa? Atlas udah gak ada, Franco udah ada, Digi. Oke, Kadita sebenarnya masih ada loh. Dari tadi kita belum lihat Grims dengan Kaditanya yang memang sering kali juga di pick ya dari regular season. Kali ini belum terlihat. Bahkan untuk sekarang apabila Kadita diamankan mungkin ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Karena ada sebuah celah untuk bisa mendapatkan Brody terus-terusan loh. Brody damage-nya emang kuat banget malah. Tapi kalau mungkin semuanya sadar, tiap Brody mengeluarkan hitnya, tiap mengeluarkan basic damage-nya, dia akan berhenti sesaat. Baru, dan di situ adalah momen yang pas banget. Ada interval waktunya ya? Iya, ada interval. Dia emang benar-benar berhenti dari pergerakannya di saat dia mengeluarkan hitnya. Betul, tapi mungkin kalau misalkan emang Kadita agak sedikit tricky juga ya. Nantinya Joy-nya bakal sulit banget untuk ditangkap karena nggak ada
stopper yang pasti dari sisi EVOS Legends untuk saat ini ya, sebelum kita akan lihat 2 pick terakhir yang akan diamankan. Karena Franco-nya juga ini menjadi salah satu jawaban untuk gak di-pick sama Dreams. Karena ini yang menjadi satu stopper untuk Joy itu sendiri. Yap, ini dia. Ada Terisla yang udah diambil, sementara tempatnya berbeda. Faramis udah akan menjadi milik dari Geeksled dan satu hero terakhirnya. Wah, berarti akan ada 2 Faramis di dalam pertempuran kali ini. Yap, ini banyak banget. Kalau misalkan Estes udah gak bisa dipakai dari, udah ada Franco juga ya. Karena tadi kita udah lihat ya ada Estes, Faramis. Dan itu, bisa jadi di sebelah malah yang akan menggunakan Estes. benar, Untuk karena EVOS-nya. tapi nggak ada stopper juga. Kalau misalkan emang nggak ada stopper yang berarti karena efek suppressnya udah nggak ada, ya mungkin mereka bakal bikin teamfight-nya lebih sustain lagi dengan adanya efek heal. Mungkin itu menjadi jawaban. Tapi satu lagi yang akan diamankan yang menjadi jawaban di mana keberadaan Joy ini akan terlihat. Karena potensinya masih ada di jungle dan juga di XP. Dan ternyata Martis. Akhirnya Martis nongol. Kita lihat aja hero apa yang akan dikeluarkan oleh EVOS Legend. Kadita kah? Gerok kah? Gerok kah atau mau Ruby sekalian? Di sini banyak sekali loh. Untuk Kufra? beberapa stopper juga masih ada. Kufra pun masih ready. Kalau mereka ingin main healingan juga EVOS masih tersedia. Estes. Mereka udah kemungkinan besar bisa aja mengcopy terhadap entah itu Bloodhound ataupun dari ke altar. Yap. Lalu mereka masih punya lagi terhadap dari healingan yang bisa dikeluarkan oleh Estes apabila mereka mengamankan Estes di dalam team fight. Pastinya kuat banget. Benar, karena ya pilihannya cuma 2 ya. Lu mau bikin team fight-nya lebih sustain atau mau pick off dan memberhentikan, tapi ternyata Lolita yang menjadi pilihan untuk EVOS Legends di tangan dari Dreams. Yap. Untuk kali ini berarti yang akan mencari formasi ke depan kemungkinan besar nih ya. Lancelot lah. Benar. Lancelot yang akan menjadi trigger untuk beberapa player berkumpul. Lalu Lolita, kita tahu Lolita akan sangat-sangat bahagia apabila dia memiliki smoke bomb yang ada di depannya dan dia bisa menciptakan momentumnya. Iya, dan itu dia. Dan ini masih menjadi match point untuk teman-teman dari Geeksled. EVOS Legends mereka harus kembali mendapatkan poin untuk bisa memaksa nantinya game yang kelima. Tapi sebelum itu kita tes dulu kali ya suaranya. Silakan, kita tes nih ya. Di game yang keempat, 2-1 skor sementara. Akankah berakhir menjadi 3-1 atau 2 sama? 3-1 atau 2 sama? Waduh, ya udah kalau gitu FPL Arena. Let's go, kita menuju ke game yang keempat. Game yang keempat masih menjadi match point untuk Geeksled. Satu kemenangan lagi untuk mereka bisa melaju ke babak selanjutnya. Tapi kita bisa lihat reset yang dilakukan oleh EVOS Legends. Mereka bisa bangkit. Mereka bisa mencuri 1 poin dan masih bisa bertahan untuk saat ini. Yap, dan barusan adalah tarikan pertama berhasil. Ijume menjadi korbannya. Tarik sis gitu. Semongko gak dia? Gak ya? Sementara itu untuk Aboy udah level 2 menarik Dreams. Tapi Hijume masih mengamankan lagi karena 1 wave minion tersebut di tempat berbeda antara dari Psychot dan juga Luke yang menggunakan Terisla dan juga dari Joy udah berpisah cukup jauh. Iya, mereka sama-sama untuk maju ya ke lane-nya. Tapi kita bisa lihat juga di sini Terisla dari Psychot coba untuk nahan dulu di area lane-nya. Walaupun di area tengah di sini udah mulai terlihat adanya 2 player dari EVOS Legends yang mencoba langsung mencicil keberadaan dari Aboy. Tapi Shadow Stampede ini yang menjadi satu sosok yang menakutkan juga ya dari segi Faramis. Walaupun kita tahu Shadow Stampede damage-nya nggak terlalu besar, tapi ganggu banget loh. Ganggu banget dan bisa dibilang itu juga adalah salah satu spammer yang memang bisa dilakukan gitu loh. Jadi lama-kelamaan orang juga kalau mau stay di area tersebut ya lama-kelamaan dia kekikis, momentumnya akan langsung ke delay lagi. Ada estimasi yang memang terganggu di tempat yang berbeda. Coba lihat, branch-nya mulai connect. Untuk dari Mayas on You-nya, ada pergerakan dari lifesteal yang dia miliki dan Kadera menghantarkan damage yang cukup masuk ke dalam tubuh dari branch. Yap, dan masih ada backupan ya yang dilakukan oleh Dream untuk nge-babysit di arah bottom lane. Karena again and again ini branch menjadi target lock terus-menerus yang dilakukan oleh Geeksled. Tapi memang untuk saat ini belum ada power dari Cult Altar. Belum ada teamfight yang memang diinisiasi dari kedua belah tim. Mereka masih mencoba untuk mengumpulkan gold dan EXP sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Kita lihat freeze minion di arah bawah Kadera. Dia tahu dari branch ini Melissa dengan summoner. Maka dari itu dia nggak mau kalah dari segi laningnya. Yap, jaraknya pasti akan sangat jauh sekali. Jadi untuk dari
Branch-nya kalau kita lihat dari minimap akan sangat-sangat kesulitan sekali loh. Coba lihat dari minimap jaraknya jauh banget. Bahkan dia untuk maju ke depannya nggak mau. Nggak mau dia. Gak mau dia nahan dulu ya. Tapi dengan adanya Turtle tadi yang pertama berhasil untuk dieksekusi oleh Tas sendirian tanpa adanya kontes sama sekali yang dilakukan oleh Geekslate. Sekarang Geekslate terlihat memang sangat berhati-hati ya. Tapi kehati-hatian itu bakal bisa menjadi pedang bermata dua. Yep. Bisa menjadi bagus banget atau bahkan jadi banyak ragu-raguan yang akhirnya banyak mismove yang nantinya akan terjadi. Oke, sementara itu Jana Kitty udah terlihat ya dari attack speed yang dimiliki untuk bisa melakukan farmingan juga cukup cepat. Sementara sekarang di bagian bawah Melissa masih siap untuk melawan farmingan. Di tengah ada 2 lawan 2. Ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Geekslate itu sendiri. Yap, tapi memang masih belum ada first blood yang terjadi. 70 detik menuju ke arah Turtle yang kedua. Mereka masih mencoba untuk sneaky peeky. Tapi Iron Hook-nya berhasil untuk dihindari oleh Branch. Memang itu adalah blind Iron Hook. Masih belum bisa mendapatkan target yang optimal. Walaupun di sana Jana Cutie mengeluarkan Retribution untuk mendapatkan satu jungle yang berada di area dari EVOS Legends. Yap. Sementara itu untuk sekarang 2 hero yang dimiliki oleh EVOS Legend di bagian bawah. Mereka belum mau melakukan pergerakan apapun. Hanya saja beberapa saat kemudian mereka udah melakukan sebuah pergerakan di mana mereka mulai berkumpul bersama-sama. Dan ada satu flicker yang harus dikorbankan oleh Baloyski. Yap. Dan itu menjadi informasi pastinya ya bahwa Baloyski tidak akan ada flicker. Melihat juga 30 detik lagi sekarang. Dari pergerakannya Tas sudah bergerak ke arah top lane. Dan nampaknya akan menjadi target yaitu Luke di sana. Wow, dan bahkan ternyata Luke-nya masih bisa mundur dengan HP yang udah mulai terkikis juga. Walaupun di arah bottom lane masih coba untuk mendapatkan jungle-nya terlebih dahulu. Tapi dengan adanya recall yang dilakukan oleh Luke, ini menjadi kesempatan juga untuk EVOS Legends bisa mendapatkan adanya beberapa minion-minion yang diamankan. Yap, dan sekarang juga udah terlihat ya Faramis untuk ultimate-nya. Udah siap untuk di-copy ataupun digunakan pula oleh Valentina itu sendiri. Dan permainan sangat-sangat pasif sekali. Belum ada point kill sejauh ini, belum ada first blood. Udah hampir masuk ke menit ke-5. Baloyski dan juga Lux bersama dengan Aboy udah siap untuk masuk ke dalam area pertempuran. Di area dari Turtle tersebut ada satu Iron Hook, nah itu gak kena ke arah siapapun. Udah ada penalti zone di bagian atas, tapi Turtle-nya menjadi milik dari Tas. Look-nya harus pergi dan juga udah ada lagi Number 11 yang memang harus di-cancel dengan Asura Aura. Dan itu menjadi satu buah jawaban juga. Dan Iron Hook-nya ditangkis dengan adanya sebuah barrier ya yang dimiliki oleh Dream sendiri. Guardians Bulwark yang diamankan. Melihat adanya potensi Iron Hook yang tadi keluar. Dan untuk saat ini EVOS Legends mereka terlihat memang memegang kendali sedikit dari segi ininya ekonominya juga. Yep. Dari sisi ekonomi mereka udah mulai memimpin dari angka 500 dan sekarang udah turun lagi. Namun buat kalian nih ya, kalau memang kemarin kehabisan tiket nih, tenang. Dibeli-beli udah disuplai lagi tuh. Disuplai lagi, tapi ada yang tadi DM aku. Apa? Tolong di restock lagi karena aku udah terlambat check out-nya. Nah, udah mau habis lagi? Cepetan sekarang. Udah mau habis lagi teman-teman. Ya, 1000 plus tiket tambahan termasuk grand final yang udah kita sediakan juga. Udah diserbu oleh yang lain, jadi kalian jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ketikung pokoknya ya. Tapi untuk saat ini kita bisa melihat EVOS Legends yang kembali terlihat unggul dari segi network yang tadi udah kita bahas juga. Mereka bermain sangat pasif, mereka coba untuk dapetin objektif sebanyak-banyaknya karena Luke yang ternyata menjadi target di arah bawah. Yap, Dreams-nya sendirian bersama dengan Branch-nya, dengan Go yang udah dimiliki. Ada 16 langsung dikeluarkan. Udah langsung menghilang, tapi dengan Vengeance dan milikin itu pun tidak bisa menahan. Dia bisa dikeluarkan oleh Branch dan ada satu wave minion akan segera mereka hilangkan. Plus, satu auto yang bisa mereka tumbangkan mirroring di bagian atas. Yap, dan itu adalah flicker mundur ya. Dan sebuah prediksi yang bagus juga dengan pergerakan yang dilakukan oleh Luke itu sendiri. Dan waduh, Iron Hook-nya Tarexis. Belum terjadi semongko di area tersebut. Belum berhasil untuk mendapatkan ke arah satu orang, tapi di bagian bawah Luke sendirian. Apakah dia akan bergabung bersama dengan rekan-rekannya? Tapi ini dia in-game equipment. Yap, dan in-game equipment by Dunia Games kita bisa intip juga dengan corrosion yang tadi sudah diamankan oleh Branch. Membuat dia juga tadi bisa mencicil sedikit demi sedikit ya. Damage-nya ke arah dari Luke dan bahkan menghancurkan satu outer turret di arah bottom lane. Dan sekarang Turtle kembali disantap oleh EVOS. Akankah menjadi perfect Turtle? Wow, udah ada lagi coba lihat Iron Hook dan juga belum ada yang langsung dikeluarkan. Tapi Number 11 sudah connect ke arah beberapa player. Bahkan penalty zone-nya connect juga ke arah beberapa orang di dalam pertempuran di satu lorong sempit tersebut. Go away juga dikeluarkan, mereka mulai maju ke bagian depan. Baloyski-nya menjadi korban dan hilang langsung sudah ke arah satu orang yang dimiliki. Tapi tahun depan Memory Psychos harus merasakan pahitnya damage yang dikeluarkan oleh Kadera. Yap, dan gagal perfect Turtle untuk EVOS Legends karena ternyata sneaky peeky dari arah belakang. Jana Cutie berhasil untuk mendapatkan Turtle-nya. Tapi lihat
Jana Kitty solo kill dari Tas. Dan satu tertarik di arah mid pun tidak bisa dipertahankan kembali oleh Geekslate dan EVOS Legends. Untuk saat ini mereka memimpin, apalagi gold yang dimiliki oleh Tas. Ini sangat unggul terlihat ya, level 9 banding level 10, satu level yang dimiliki oleh Tas. Ini menjadi kekuatan tersendiri pastinya. Yap, sementara itu sekarang Baloiski harus memberikan backupan lagi terhadap rekannya Kadera di area yang berbeda. Outer turret di bagian tengah itu udah mulai hancur ataupun udah hilang. Inner turretnya masih tersisa. Purple buff, orange buff masih aman. Hanya saja dari sisi network udah mulai menanjak nih Ul. Yap, padahal kita bisa lihat dari 7 menit bahkan hampir menit ke-8. Ini belum ada poin eliminasi yang terlalu banyak ya. Benar. Hanya 1 banding 3 aja, tapi yang banyak adalah diskon dari Grab karena 90%. Langsung kalian miliki dan bisa dapetin skin Mobile Legends juga dengan order Grab aja. Langsung scan QR code yang ada di layar kaca kalian. Di saat Queen of Bridging beraksi, situlah smooth sekali ya memang ya. Lembut sekali tadi masuknya itu. Diskon 90% teman-teman. Yes. Gak sekarang Ini Queen of juga. Bridging udah berkata-kata loh ini. Memang harus seperti itu ya, tolong diikuti ya teman-teman ya. Tapi untuk saat ini Geekslate kayaknya mau sneaky-peeky nih, mau melakukan adanya conceal play. Oke, ada satu lagi. Flicker, Bloodhound ditarik. Tasnya bisa ke bertahan, tapi masih ada Tonros. Dan bahkan untuk kali ini Nume 11 yang kena ke dalam satu area. Penalty zone. EVOS Legends memainkan momentum di sini. Baloy harus merasakan akibatnya. Baloy menghilang bersama dengan Jana Kitty. Wow, dan itu menjadi satu buah counter initiate yang dilakukan oleh EVOS Legends di mana conceal play yang belum optimal karena targetnya adalah Tas yang pasti punya defensive item juga. Gak bisa di-instant dan follow up dari EVOS Legends yang cepat membuat akhirnya dua player dari Geekslate yang menghilang dan menjadi kesempatan emas untuk EVOS Legends bisa mengeksekusi Lord tanpa adanya kontes yang dilakukan oleh Geekslate. Wow, oke. Semakin panas lagi. Dan satu setup barusan, satu counter setup barusan. Itu perfect banget sih. Bener-bener ke dalam satu area nggak ada satupun orang yang terlewatkan, nggak ada mubazir. Dan ini EVOS Legends resetnya cepat banget loh. Dan kita bisa lihat juga untuk di menit yang ke-9. Ini udah ngasih pressure yang gede banget untuk Geekslate. Dan kita bisa lihat gimana inisiasi yang dilakukan Geekslate masih belum berjalan dengan baik. Apalagi dengan pick off yang harusnya memang dilakukan oleh Baloy. Oke, sesuai dengan apa yang kita prediksi tadi, Lancelot akan menjadi satu tembak utama di bagian depan untuk nge-trigger, mencari informasi, dan Dreams akan sangat senang akan hal tersebut. Dia bisa mengeluarkan Nume 11-nya tanpa ada gangguan karena dengan Asura Aura aja, kegeser sedikit, kelar kan dia. Tercancel ya. Oke, tapi ini adalah Lord yang belum enhance, masih Lord yang pertama. Tapi dipaketkan dengan ada inner turret yang sudah berhasil untuk dihancurkan. Tersisa 3 base aja walaupun Lordnya masih bisa di-defense. Dan kita lihat Baloiski dengan Iron Hook-nya masih belum berhasil untuk menciptakan momennya. Waduh, Nume 11-nya coba lihat itu tasnya mulai masuk ke bagian dalam. Ada satu meter execution, mereka mundur kembali dengan satu Lord yang masih cukup lembut. Mundur lagi. 3 base turret yang masih harus dipertahankan dengan cukup mahal pastinya karena nantinya di saat satu base turret tersebut hancur, minion yang berjalan akan berbeda dan itu akan menjadi distraktor yang membuat dari Geekslate harus menyelesaikan PR-nya terlebih dahulu yaitu clearing minion yang pastinya head to head antara minionnya akan dimenangkan oleh EVOS Legends. Dan itu dipertahankan sekuat tenaga. Sementara untuk sekarang ada pergerakan yang memang udah dilakukan lagi oleh beberapa player dari masing-masing tim di bagian luar. Wave minion tidak ada. Geek harus berusaha sekeras mungkin untuk bisa mempertahankan apa yang udah mereka milikin. 2 round mereka sudah memenangkan, hanya ada 1 round lagi. Kesempatan terbuka lebar di depan mata. Apakah mereka bisa melakukan itu? Karena itu akan menjadi game siapa aja kalau misalkan nanti game kelima akan segera terjadi ya. Tapi kita bisa lihat juga performa dari Dreams ya. Satu player yang memang tadi kita highlight juga. Wait. Mas tapi Baloy. Oke, Baloy sih ada flicker. Di mana tadi Iron Hook-nya nggak kena karena siapa berada di Nume 11-nya. Hampir saja. Tapi Geekslate juga defense-nya cukup baik ya. Mereka benar-benar bisa mempertahankan 3 base turret yang tadi memang tersisa juga. Dan untuk saat ini in-game equipment by Dunia Games bisa kita intip. Memang defensive item yang dibuat oleh Tas sehingga ya tadi Bladihan pun di follow up masih belum cukup gitu untuk bisa menumbangkan atas apalagi dengan adanya perbedaan atribut yang sudah kita lihat dengan Arden Armor, ada Sky Golden Helmet dan juga Thunderbelt. Bahkan dia mau bikin item attack selanjutnya, mau bikin hybrid build apalagi dalam keadaan unggul seperti ini. Yap. Untuk di game kali ini Baloiski nggak terlalu banyak untuk bisa mendapatkan dari Iron Hook-nya ya. Yap. Hanya ada beberapa kali loh tadi. Dan kadang pun dia harus mengeluarkan dari flicker dan juga block-nya secara bersamaan karena agak sedikit sulit
untuk connect dari Iron Hook-nya. Karena di sisi lain juga ada sebuah Goddess Bulwark sih yang bisa menangkal hal tersebut. Tapi untuk saat ini kita bisa lihat juga gimana dominasi yang dilakukan oleh EVOS Legends. Jana Cutie mencari informasi karena Lord sudah di start oleh EVOS Legends itu sendiri. Konsil sudah terlihat. Yap, konsilnya dan Lordnya udah mulai berhasil langsung diamankan. Tapi nomor 11-nya connect ke arah satu player kan, tapi ternyata tidak. Tutup Jana Cutie-nya berhasil langsung diamankan. Hilang untuk kali ini satu jungler utama yang dimiliki oleh Geeksled 030. Oh my god, dan ini membuat dari Geeksled mereka harus mundur terlebih dahulu. Mereka harus defense karena Lord in hand sekarang sudah muncul di arah bottom lane. Dengan adanya 5 player yang ready dari EVOS Legends, tinggal mengawal aja Lordnya masuk. Karena di sisi lain ada 2 heavy crowd control yang dimiliki oleh EVOS Legends, yaitu dari Penalty Zone dan juga Dominant Blast. Yap, oke. Ini dia satu serangan yang akan disusun oleh EVOS Legends. Dimana untuk looknya tidak akan kuat terlalu lama untuk berada di bagian depan. Walaupun dia harus mengeluarkan lagi dari sisi ultimate yang dimiliki. Tapi Lord di bagian bawah berhasil menghancurkan satu base turret yang ada di area bottom lane. Dreams gak begitu banyak lagi HP di dalam tubuhnya. Akankah mereka memaksakan setup kali ini atau mereka harus mundur terlebih dahulu? Harus mundur karena 2 lane yang masih belum berjalan sesuai rencana ya. Dimana mereka harus mendorong terlebih dahulu dan memilih untuk menginvasi jungle dari milik Geeksled. Ini akan menjadi satu buah pilihan yang cukup bijak pastinya. Sekarang 8.300 net worth yang diunggulkan Baleski dari tadi mencoba untuk melakukan adanya blind Iron Hook. Tapi memang masih belum ada target yang optimal untuk bisa di pick off. Yap, itu tadi yang udah terlihat beberapa dari Iron Hook-nya belum mengenai dengan begitu optimal ya. Makanya Flicker, Bloodhound, itulah salah satu cara yang memang harus dilakukan. Cuman agak sedikit sulit juga, Bu. Dia maju. Ini seada-adanya loh. Digas habis, dibalikin. Wow, ini memang dari tadi ya, itu yang harus dilakukan ya, blind Iron Hook. Karena mereka dari Baloyski sendiri terutama, dia nggak bisa trapping. Dia nggak bisa keluar dari pekarangan rumahnya. Nggak ada rerumputan yang aman pastinya untuk bisa dihuni. Sehingga ya udah coba untuk ngecek rerumputannya lagi. Karena nggak ada juga dari Magic Sentry yang bisa dimanfaatkan ya untuk saat ini. Oke. Ada di bawah. Wave Minion dan Dreamsnya numpang lewat dengan konsil yang dimiliki. Memberikan sebuah panik ancaman. Dengan dia lewat kayak begitu akan ada efek chance yang bisa dikeluarkan. Tapi di bagian atas dengan satu Bestnernya lagi yang bisa dihancurkan. Nomor 11-nya kena ke arah 2 orang. Penalty zone dari Psycho masuk di bagian belakang. Dan udah ada lagi satu ke altar yang memang dikeluarkan. Tapi mereka pun memiliki satu ke altar. Dari EVOS Legends pancernya sing. Yang udah dikeluarkan pula oleh Tas. Tapi dengan satu Wave Minion di bagian tengah. Siap untuk mengantarkan kemenangan ke arah mereka. Dimana untuk kali ini coba lihat. Joy-nya berusaha untuk bisa mengantarkan dan juga mengganggu beberapa setup yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. Tapi Psycho kan memiliki banyak SP lagi di dalam tubuhnya. Yap, dan EVOS Legends mereka dipaksa untuk mundur terlebih dahulu setelah Geeksled harus menukar adanya 3 base turret yang dihancurkan oleh EVOS Legends sendiri. Magic Sentry diaktifkan melihat kehilangan adanya satu buah Purple Buff yang terinvasi. Dan EVOS Legends pun memaksa untuk adanya Lord yang nanti akan dikontes. Tapi Luke sudah hadir dengan adanya Electrifying Beats. Wah, Dreamsnya. Weh, hampir saja itu Iron Hook-nya bot set. Andai ada satu orang tadi yang berhasil ditangkap, itu akan menjadi sebuah efek yang sangat baik untuk Geeksled. Tapi dari tadi belum ya, karena posisinya benar-benar di ujung dari rerumputan. Karena itu pun yang udah terbaca dari EVOS Legends. Mereka menghindari hal tersebut. Dan berkali-kali memang bisa dihindari. Yap, sementara Iron Hook kali ini udah langsung connect dan juga ada Bloodhound-nya Tas. Tasnya akan gak bisa selamat tapi masih ada Thunderous. Hanya saja Kadera berhasil memberikan damage akhirnya. Dan juga Luke berhasil dihancurkan 1 untuk 1 tapi mereka tidak punya Retribution. Mereka nggak punya Retribution tapi memang Luke-nya menghilang. Tapi lihat, ini dia yang tadi gue mention. Di mana minion-minion yang berjalan ini menjadi distraktor again and again. Dan menjadi PR lagi dan lagi juga untuk Geeksled. Mereka harus bersih-bersih dulu. Walaupun Jana Cutie udah ready dengan adanya Retribution. Wah, mereka berani banget dan Aboynya berhasil langsung dihancurkan. Tapi Jana Cutie! What? Jana Cutie pun terculik di area tersebut. 2 player dari Geek berhasil dilenyapkan dengan sangat cepat. Tapi Baloyski berusaha untuk mulai maju ke bagian depan. Akankah Iron Hook-nya bisa menjadi sebuah momentum yang berbeda. Tapi berusaha untuk maju dengan satu flickernya. Dan itu hanya perbuatan yang membuat dirinya menghilang. Dan Aboynya bisa dia bertahan di mana Kadera harus berjuang sendirian. Berjuang sendirian mencoba untuk mendefense saja satu base yang dimiliki. Dan lihat Lord-nya bakal coba untuk dikawal oleh Tas di sana. Walaupun kita bisa lihat 10 detik lagi Jana bakal ada penalty zone. Hebat penalty zone. Di mana mereka
menyamakan kedudukan again and again. EVOS Legends, mereka berhasil melakukan reset dan menyamakan kedudukan 2-2 atas Geek Slave dan membuat nantinya akan ada satu game terakhir yang akan menjadi perang yang berdarah untuk kedua tim ini memperebutkan tiket ke babak selanjutnya.